Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Mari kita pahami konsep bunga tunggal melalui kasus berikut. Pak Dudi memiliki uang sebesar 100 juta rupiah, ingin menginvestasikan dalam bentuk deposito. Namun, Pak Dudi masih mencari bank mana yang sekiranya memberikan bunga terbesar. Pak Dudi melakukan survei ke 4 bank. Berikut adalah suku bunga deposito pada saat Pak Dudi melakukan survei. Yang pertama ada Bank Aman. Bunga depositonya sebesar 5% per tahun. Kemudian Bank Damai, bunga depositonya sebesar 4% per semester. Ada Bank Sejahtera, bunga depositonya 3% per trimester. Ada Bank Sentosa, bunga depositonya sebesar 2% per catur wulan. Informasi apa yang diperoleh dari keempat bank tersebut? Ya, ada persentase, ada angkanya 5, 4, 3, 2. Kemudian ada interval penyimpanan atau lamanya penyimpanan. Di Bank Aman 5% untuk 1 tahun. Di Bank Damai 4% untuk 1 semester. Di Bank Sejahtera 3% untuk per trimester, artinya 3 bulan. Sedangkan di Bank Sentosa 2% per catur wulan atau per 4 bulan. Jadi angka-angka ini menunjukkan persentase dan lama penyimpanan. Oke, menurut pengamatan kalian, bank manakah yang akan memberikan keuntungan terbesar bagi Pak Dudi ketika Pak Dudi mendepositokan uangnya selama 1 tahun? Bisakah kalian prediksi dari persentase dan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank tersebut? Baik, kalian boleh menyimpan dulu prediksi. Menurut kalian, kira-kira apakah Bank Aman, Damai, Sejahtera, atau Sentosa yang sekiranya akan memberikan bunga tertinggi jika Pak Dudi menyimpan uang selama 1 tahun? Sekarang setelah kita simpan nih, kita simpan prediksinya, kita akan hitung secara eksak. Berikut perhitungan untuk deposito selama 1 tahun di Bank Aman. Bunga deposito di Bank Aman adalah 5% per tahun, artinya Pak Dudi akan menerima bunga 5% dari uang yang didepositokannya selama 1 tahun. Ingat, 5%. Persen itu artinya per 100. Jadi kita boleh tuliskan 5% dikali 100 juta atau 5 per 100 dikali 100 juta. Kalau kita tuliskan 5 per 100, maka kita bisa coret ya, di bawah nolnya 2, di atas nolnya 2. Sehingga hasilnya adalah 5 juta. Bunga yang diperoleh Pak Dudi jika mendepositokan uangnya di Bank Aman selama 1 tahun adalah sebesar 5 juta rupiah. Bisa dipahami cara menghitung bunganya? Ya, 5 per 100 dikali uang yang didepositokannya, dikali 100 juta. Diperoleh 5 juta. Baik, kita menuju ke bank yang kedua, Bank Damai. Bunganya sebesar 4% per semester. Artinya, Pak Dudi akan menerima bunga 4% dari uang yang didepositokannya selama 1 semester. 1 semester itu 6 bulan ya. Berarti kalau 1 tahun artinya 2 semester. Sehingga perhitungannya kita kalikan 2. Jadi untuk bunga yang akan diperoleh di Bank Damai adalah 2 kali 4% atau 4 per 100 dikali 100 juta. Hasilnya adalah 8
juta. Bunga yang akan diperoleh oleh Pak Dudi jika mendepositokan uangnya di Bank Damai adalah sebesar 8 juta rupiah. Paham ya dari mana angka 2 ini? Karena hitungannya per semester, 1 tahun itu berarti 2 semester. Maka kita tuliskan angka 2 di depannya. Oke, dari Bank Damai 8 juta bunganya. Kita beralih ke Bank Sejahtera. Di Bank Sejahtera bunganya adalah 3% per trimester. Trimester artinya 3 bulan. Nah, kalau 1 tahun berarti kan 12 bulan. Jadi 3 bulannya ada berapa kali nih di 1 tahun ini? Maka akan ada pengulangan sebanyak 4 kali atau 4 periode deposito. Sehingga nanti di perhitungan bunganya 4 dikali 3% dikali 100 juta. Hasilnya adalah 12 juta. Sehingga bunga yang diperoleh oleh Pak Dudi jika mendepositokan uangnya di Bank Sejahtera adalah sebesar 12 juta rupiah. Ya, karena trimester itu adalah 3 bulan. 1 tahun itu kalau dihitung per 3 bulan ada berapa kali? Ada 4 kali. Jadi kita kalikan 4. Kita lanjutkan di Bank Sentosa. Di Bank Sentosa, bunganya adalah sebesar 2% per catur wulan. Catur wulan itu berarti per 4 bulan. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalau catur wulan, ada berapa kali catur wulan nih dalam 1 tahun? Ada 3. Sehingga bunganya adalah 3 kali 2% kali 100 juta. 6 juta rupiah. Sehingga bunga yang diperoleh Pak Dudi jika mendepositokan uangnya di Bank Sentosa adalah sebesar 6 juta rupiah. Yang masih loading boleh di stop dulu, di pause dulu, dicerna dulu ya. Ingat di sini ada per tahun, per semester, per trimester, dan per catur wulan. Sedangkan yang diminta adalah 1 tahun. Oke. Berikut adalah rekapan dari hitungan deposito yang sudah kita lakukan tadi ya. Di Bank Aman ternyata 5 juta. 4% per tahun itu setara dengan 5 juta. Di Bank Damai 4% per semester 8 juta. Di Bank Sejahtera 3% per trimester ternyata perolehannya adalah 12 juta. Di Bank Sentosa 2% per catur wulan, bunga yang diperoleh selama 1 tahunnya adalah 6 juta rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan, bank mana yang sebaiknya dipilih oleh Pak Dudi? Ya, betul. Sebaiknya Pak Dudi memilih Bank Sejahtera. Kenapa? Karena Bank Sejahtera memberikan bunga yang terbesar di antara keempat bank yang ada. Itu ya. Bank yang memberikan bunga terkecil adalah Bank Aman. Kalau di angka secara sepintas kita lihatnya kan 5, 4, 3, 2, 3, 2 gitu ya. Berarti Aman paling besar, tapi ternyata nggak kayak gitu. Setelah kita hitung secara terperinci, justru Bank Aman memberikan bunga paling kecil, sedangkan Bank Sejahtera memberikan bunga paling besar. Jadi sebaiknya Pak Dudi menginvestasikan uangnya untuk didepositokan di Bank Sejahtera. Ya. Mari kita review bersama materi kita. Untuk mengetahui bunga pada suatu permasalahan, kita harus tahu terlebih dahulu persentase bunganya berapa. Lalu, masa berlaku bunga tersebut per tahun, per semester, per trimester, per catur wulan, atau mungkin per bulan.
Bisa saja per minggu atau per hari. Kemudian kita juga harus tahu berapa modal atau uang yang akan diinvestasikannya. Ingat bahwa persen artinya adalah per 100. Jadi kalau ada hitungan 5%, dalam hitungan kita berarti dia 5 per 100. Kemudian yang terakhir, hitung sesuai lamanya investasi yang dilakukan. Jadi kayak tadi, kalau 1 tahun dengan tahun sesuai. Tapi kalau hitungannya semester ke tahun berarti 2 kali lipat. Kalau trimester ke tahun hitungannya berarti 4 kali lipat. Kalau caturulan ke tahun hitungannya berarti 3 kali lipat. Nah, kita harus bisa melakukan konversi seperti itu. Nah, mengapa pada pembahasan ini kita beri judul bunga tunggal? Apa sih yang menjadi ciri khas bunga tunggal? Kalau ada yang tunggal berarti ada yang nggak tunggal. Yang nggak tunggal berarti bunga apa namanya? Baik. Mengapa diberi nama bunga tunggal? Karena bagaimanapun kondisinya, dengan berbagai interval penyimpanan, yang menjadi patokan dalam perhitungan bunga ini adalah modal awal. Nanti kita akan mengenal yang namanya bunga majemuk. Ada perbedaan perhitungan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Bedanya apa? Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar matematika.